Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola. Gimana perasaannya teman-teman semua? Ya pastinya happy ya setelah Chelsea berhasil menaklukkan raksasa Eropa, jawara Scudetto AC Milan dengan skor 2-0 di San Siro. Ini penampilan yang terus membaik dari anak-anak asuhan Graham Potter sekaligus menggagalkan mimpi dari Fikayo Tomori untuk melakukan revenge. Dia menjanjikan AC Milan yang berbeda di San Siro, namun apa daya dia sendiri terkena kartu merah dan Chelsea berhasil mencuri kemenangan dari AC Milan di San Siro tadi malam. Oke, kita akan coba kupas dan iris tipis-tipis apa yang terjadi pada partai Milan lawan Chelsea. Jangan kemana-mana. Tahun 2003 Hollywood rilis sebuah film berjudul Italian Job ya. Ini merupakan salah satu film action favorit gue, terfavorit gue. Yang main ada Edward Norton, ada Mark Wahlberg, ada Jason Statham ya, full action. Kurang lebih plot ceritanya itu menceritakan mereka adalah kawanan perampok yang sukses menggondol emas dari kota Venesia, Italia ya. Itu sampai akhirnya emas ini dibawa kabur ke perbatasan Austria dan Italia. Sukses artinya. Ya kenapa gue bahas film ini karena ya 2003 itu juga terakhir kali saat itu Chelsea masih di bawah Claudio Ranieri ya. Sukses juga dalam Italian Job-nya, membawa 3 poin dari kandang Lazio. Kemenangan 4-0 saat itu. Gol-golnya dicetak oleh Hernan Crespo, ada Frank Lampard juga. Ya, itu juga sebuah Italian Job yang luar biasa. Nah, kesini-sini dari 2003 sampai 2022 ya, 19 tahun kita menantikan kemenangan Chelsea di tanah, di negeri pizza ini. Baru tadi malam kesampaian lagi. Ya kalau kita flashback di Champions League khususnya, Chelsea pernah ketemu AS Roma 2 kali. Ketika away ke Roma 2 kali kalah. Lawan Juventus 3 kali away ke Turin, 1 kali draw, 2 kali kalah. Lawan Inter Milan kalah 1 kali. Kemudian lawan Napoli juga kalah walaupun dibalas di Stamford Bridge. Bahkan di musim yang sama Chelsea berhasil menjuarai UEFA Champions League untuk pertama kalinya. Ya, ini sedikit juga mengingatkan gue grup-grup Chelsea yang sekarang ini mirip sekali dengan Chelsea dan Milan di musim 99-2000. Di 2 pertandingan pertama saat itu Chelsea baru berhasil memetik 1 angka hasil dari draw lawan AC Milan, kemudian kalah lawan Eintracht Frankfurt waktu itu. Tapi di pertandingan 3 ke 4 Chelsea berhasil back to back menang atas Galatasaray. Bahkan di akhir group stage Chelsea berhasil menjuarai grup H waktu itu ya. Ya, mudah-mudahan trennya sama. Kali ini barengan AC Milan juga, syukur-syukur nanti juara grup lagi karena masih ada 2 pertandingan lagi yang tentunya nggak akan mudah juga, nggak bisa dianggap sepele. Ya kita tunggu saja ya. Luar biasa tadi malam. Ya ini benar-benar penampilan yang lagi-lagi semakin meningkat dari anak-anak asuhnya Graham Potter. Bermain taktis banget, efektif banget. Ya jujur gue lihat dengan 3-4-2-1 ya sebelum 15-20 menit pertama ya sebelum terjadinya penalti, emang terlihat AC Milan lebih banyak menguasai bola, beberapa kali memenangkan pelanggaran juga di daerah pertahanan Chelsea. Chelsea lebih terlihat sedikit menunggu gitu ya. Tapi sekalinya menyerang, sekalinya dapat bola, itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Dan terbukti memang bola dari Jorginho dilempar ke kanan, dikirim ke kanan ke arah Reece James memberikan tusukan ya. Mason Mount yang berlari di belakang dari Fikayo Tomori, berlari setrupas dari James. Akhirnya Mount tinggal berhadapan dengan kiper Tatarusanu ya. Setelah 2-3 kali ditarik oleh Fikayo Tomori, akhirnya berbuah penalti dan kartu merah untuk Tomori sendiri. Ya banyak yang netizen khususnya ya yang mempertanyakan ini oke, ini penalti tapi ini bukan kartu merah. Ya mungkin mereka harus lihat lagi rules of the games ya. Yang pasti di situ ada foul, ada pelanggaran
dan Tomori sendiri tidak ada temps atau ya untuk play the ball ya, artinya dia nggak ada usaha sama sekali untuk rebut bola, dia cuma pengen narik Mason Mount ya. Kredit buat Mason Mount sendiri, dia 2-3 kali ditarik tapi dia nggak jatuh, dia tetap berusaha berlari, bahkan berusaha menendang bola. Ya itu suatu yang mentality yang gua harapkan dari seorang Mason Mount ya. Di umurnya yang 23 tahun ya, dia semakin matang. Ini juga menurut gua penampilan terbaik Mount di musim ini. Ini Mount yang gua rindukan, Mount yang 1-2 musim lalu yang benar-benar bermain baik, flicknya keren, turnnya keren, larinya keren, positioningnya keren, shootingnya keren. Ya tadi malam juga dia shooting nggak banyak tapi on target ya. Nah, kemarin agak sedikit ya belum nyampe ke level yang tadi malam gue lihat. Makanya wajar juga setelah pertandingan walaupun cuman bermain 45 menit Mount terpilih sebagai player of the match. Gue nggak tahu siapa yang terakhir kali gue nonton main cuma 45 menit tapi mendapatkan gelar man of the match. Ya itu luar biasa. Mount berturut-turut kemarin lawan Wolves juga menjadi man of the match ya. Kali ini juga lagi-lagi menjadi man of the match. Ya memang adanya kartu merah terhadap Tomori ini sedikit mengganggu menurut gue ya pertandingan tadi malam. Ya ke Chelsea sendiri kena imbasnya. Akhirnya wasit yang under pressure ya, akhirnya ya mau nggak mau juga banyak ngasih chip yellow ke pemain Chelsea ya, kayak Mount, Sterling ya. Akhirnya bikin Potter sedikit ya takut. Biasanya kan kecenderungan wasit tuh setelah mengkartu merahkan satu pemain dari klub katakanlah Milan, ada kecenderungan dia akan mencoba mengkuningkan pemain Chelsea, kalau bisa merah juga. Itu ada kecenderungan begitu. Kalau teman-teman perhatiin di pertandingan bola, apalagi tekanan dari publik San Siro luar biasa tadi malam. Jadi setiap bola yang 50-50 pasti keputusannya untuk keuntungan Milan. Ya mungkin wasit seolah-olah mau berbalas jasa atau apalah. Ya jadi wajar akhirnya mau ditarik biar aman karena sudah kuning. Kemudian juga Raheem Sterling di menit 60-an juga ditarik karena udah kuning juga. Karena berpotensi tentunya kalau pelanggaran lagi ada kemungkinan dia akan kena merah. Ya. Tapi luar biasa, ini gue lihat visi bermain dari Mount ya, gameplaynya, tektoknya sama James tadi malam. Secara mental dia juga udah makin matang ya, udah baru 23 tahun, artinya dia ke depan masih berpotensi untuk lebih matang lagi, lebih jago lagi yang pasti. Ini benar-benar gue harapin juga Mount segera perpanjang kontraknya di Chelsea. Ya kabarnya sedang negosiasi, mudah-mudahan nggak ribet, nggak panjang dan nggak bertele-tele ya. Oke, itu Mason Mount tadi malam luar biasa. Lagi-lagi yang menarik perhatian gue adalah Reece James ya. Kembali Rafael Leao dikantongin lagi sama Reece James tadi malam. Seolah-olah Leao itu dibuat bukan MVP Serie A ya, kayak average player dibikin sama Reece James tadi malam. Beberapa kali upaya dribbling dari Leao itu berhasil di-steal oleh Reece James tadi malam. Begitu juga ketika dia berhadapan dengan Theo Hernandez ya. Luar biasa Reece James. Umpannya ke Mount juga itu terarah banget, presisi banget. Dan itu berbuah penalti buat Chelsea tadi malam. Yang gue takutin tadi malam cedera ya, takutnya mungkin beberapa lama gitu ya, 1 bulan 2 bulan. Kabarnya Reece James sendiri nggak parah cederanya, di peluit akhir dia bisa turun lagi ke lapangan, ikut bertepuk tangan, bergabung dengan teman-teman yang udah main. Lewat sosial media dia juga udah bilang kalau cederanya nggak parah, jadi dia ngucapin terima kasih buat yang mendoakan yang sudah terbaik ya. Mudah-mudahan Reece James nggak parah, nggak kumat-kumatan lagi cederanya. Ya memang belakangan emang setiap ketemu tim Serie A ada aja yang cedera. Kita ingat musim lalu ketika menang 4-0 lawan Juve, Ben Chilwell langsung anterior cruciate ligament ya, 6 bulan apa 7 bulan kemarin Chilwell, gue lupa. Kemudian juga kemarin lawan Milan Fofana cedera. Kali ini Reece James ya, mudah-mudahan Reece James kali ini nggak panjang setelah Fofana 4 minggu. Mudah-mudahan James weekend ini udah bisa main lagi, harapan gue sih itu ya. Oke.
terlepas dari highlight Reece James dan Mason Mount ya, yang menurut gua tadi malam walaupun menit bermainnya nggak banyak tapi penampilannya sangat-sangat bagus mereka berdua. Kita nggak boleh lupain Kepa di bawah Mistar tadi malam lagi-lagi commanding banget, makin pede, makin keren. Satu-satunya shot on target Milan juga berhasil diblok, ditangkap oleh Kepa tadi malam. Dia juga berhasil mengamankan gawang Chelsea dari pressure set piece Sandro Tonali, crossing Brahim Diaz, kemudian scrimmage juga. Benar-benar bikin tenang kita yang nonton, bikin tenang juga back yang ada di depannya kemarin. Luar biasa Kepa. Jadi sepertinya Mendy akan sangat sulit untuk bisa retake kembali posisinya sebagai Chelsea number 1 ya. Jadi gue rasa Kepa masih akan lama, apalagi setelah hat-trick juga clean sheet ya berturut-turut, luar biasa. Begitu juga Koulibaly, lagi-lagi kali ketiga dipercaya starter oleh Graham Potter, 3 kali clean sheet. Tadi malam berhasil menahan laju Brahim Diaz, Sandro Tonali, Krunic. Itu luar biasa Koulibaly tadi malam, itu keren juga. Begitu juga Kalobah. Jadi Reece James sukses menahan Leo itu bukan karena Reece James seorang, ada Kalobah di situ di saat Chelsea hilang bola. Kalau teman-teman merhatiin AC Milan yang pegang bola. Itu Kalobah tadi malam itu sudah nempel sama Leo. Dia nggak kemana-mana, dia nempel Leo terus, luar biasa. Dia juga dari 5 kali duel berhasil 4 kali menang, 3 kali clearances. Kemudian yang hebatnya lagi Kalobah bikin 3 kali chances created tadi malam. Ya itu untuk seorang center back luar biasa loh, 3 chances created. Lagi-lagi Kalobah berhasil mempertahankan mitosnya bahwa jika dia diturunkan sebagai starter maka Chelsea tidak akan kalah, dan terbukti lagi tadi malam. Mudah-mudahan bertahan terus. Kalobah main, Chelsea tidak akan kalah ya. Yang menarik juga Thiago Silva juga bagus, commanding di tengah. Beberapa scrimmage bola-bola yang berbahaya berhasil di clearance, berhasil dibuang oleh Silva tadi malam, terutama serangan-serangan yang dari kanan Sergino Dest, Brahim Diaz ya. Itu lagi-lagi Silva emang figur, walaupun yang sudah berumur 38 tahun, kontraknya lagi dipikirkan untuk diperpanjang ya. Kalau setahun 2 tahun panjangin aja ya, karena menurut gua figur Silva ini penting di dressing room ya, leadershipnya terutama. Oke, kita tunggu saja nanti kelanjutannya. Kemudian di tengah kita bicara Jorginho dan Kovacic. Jorginho passingnya ke James ke Mount, berujung jadi gol buat Chelsea ya, penalti yang ditendang oleh Jorginho. Cool banget, walaupun kena laser tadi malam, matanya udah hijau kena laser, tapi tetap cool penaltinya. Ya, emang teman-teman banyak mungkin yang mengkritik Jorginho ya, karena passingnya sering ke belakang, ke samping, jarang ke depan. Tapi gue lihat tadi malam tuh banyak loh, dia passing ke depan, udah mulai variatif, kiri kanan passing ke depan. Dan kelebihan Jorginho adalah ketika pemain lain under pressure dikurung lawan, dia selalu ada meminta bola, dia selalu mengiringi meminta bola. Jadi ketika ada temennya, baik itu Kovacic mungkin, Chilwell mungkin, atau James mungkin, dia selalu mendatangi dan meminta bola. Dan passing Jorginho, passing akurasinya itu hampir 100% tuh deliver ya, terutama passing pendek ya. Passing jauhnya pun ya hampir tadi malam beberapa kali juga through ball juga keren. Jorginho tadi malam bagus ya. Kabarnya lagi dikejar sama Barcelona ya, karena dia habis kontrak tahun depan. Barcelona sendiri lewat Matteo Alemany, sporting directornya bilang mereka akan mengincar pemain-pemain yang putus kontrak di tahun depan, salah satunya Jorginho. Nggak tahu Kante juga mungkin sekalian. Oke, lanjut ke Mateo Kovacic juga mobile banget tadi malam ya, benar-benar mobile, dan beberapa kali through ball-nya benar-benar membahayakan pertahanan AC Milan. Itu gua salut partnership tadi malam. Kovacic, Jorginho kuat banget di tengah. Walaupun berhadapan dengan Tonali yang cepat, yang punya visi juga. Gue kalau ingat Tonali nih, inget Andrea Pirlo, tapi lebih cepat lagi gitu ya. Tapi bisa dikalahkan oleh duet Kovacic dan Jorginho tadi malam. Luar biasa Kovacic. Kemudian Ben Chilwell di kiri ya. Ben Chilwell ya gue lihat cukup kerepotan dari malam karena ada Brahim Diaz di awal-awal di situ ya.
lumayan punya speed, punya kemampuan gocek yang luar biasa. Belum lagi Sergio Dest ya. Sergio Dest juga tadi malam beberapa kali berhasil gagal ditutup oleh Chilwell, tapi nggak apa-apa. Overall menurut gua untuk seorang baru sembuh dari krusiat ligamen cedera panjang lama, Ben Chilwell udah mulai comeback dan udah mulai ya belum 100% kayak Ben Chilwell yang dulu, tapi mudah-mudahan akan segera nyampe ke sana. Tinggal butuh jam bermain yang cukup. Udah, ini kembali lagi jadi positif lah ya, tetap positif. Kemudian di depan ya Sterling tadi malam nggak terlalu berbuat banyak ya, tapi setiap counter Chelsea lewat Sterling, kecepatannya dia bawa bola itu selalu bikin pertahanan Milan tuh ya terpecah gitu, sanggup memecah pertahanan Milan. Jadi menurut gua tetap ada kontribusinya Raheem Sterling tadi malam, walaupun nggak ada assist, nggak ada gol. Bahkan memang harusnya Mount itu ngumpannya ke Sterling, tapi di steal sama Aubameyang. Tapi benar sih ya, seandainya Sterling yang nendang, kemungkinan itu akan ditangkap oleh kiper AC Milan Tatarusanu, karena Sterling sendiri nggak punya ancang-ancang yang bagus untuk melakukan power shooting, sementara Aubameyang yang lari dari belakang, artinya udah punya ancang-ancang dan kuda-kuda yang lebih mantap untuk menyepak dan terbukti memang menjadi gol ya. Oke, Mason Mount udah, kemudian Aubameyang. Ya, Aubameyang lagi-lagi menyumbang gol tadi malam. Kondisinya padahal lagi kurang baik setelah video dia saat di Arsenal ya, baru keluar dari Arsenal dia mengkritik Arteta, di leak di sosial media sekarang, sehingga dia banyak mendapatkan hujatan khususnya dari fans-fans Arsenal. Tapi Aubameyang sendiri udah meminta maaf dan ya menurut gua reaksi yang wajar waktu itu ya karena dia sama Arteta sendiri waktu itu benar-benar tidak dimainkan sama sekali. Jadi wajar aja reaksinya ya, sayang aja rekamannya baru nongol kemarin. Dan di tengah tekanan tersebut dia masih berhasil main bagus, shoot on target menjadi gol ya. Sampai golnya tadi malam itu setiap shoot on target Aubameyang selalu menjadi gol ya. Ini juga yang gua kangenin dari striker Chelsea nomor 9 yang tajam, yang klinikal kayak Aubameyang ini. Udah lama rasanya kita nggak punya striker yang satu peluang ya itu jadi satu gol. Itu luar biasa Aubameyang. Saltonya lagi-lagi ya, gua agak ngeri sih kalau lihat dia salto ya. Umurnya udah 33 mau 34 ya, mungkin apa namanya, kalsium di dengkul ini kan nggak sebagus pas umur 20-an ya. Hati-hati nanti kecengklak Aubameyang. Ya, lagi-lagi positif lah. Salut buat Aubameyang berhasil mengatasi yang off the ball, masalah off the ball-nya nggak dibawa ke lapangan, dia main bagus. Berhadapan dengan mantan klubnya saat dia masih junior walaupun gagal menembus tim senior. Lagi-lagi Aubameyang luar biasa, reliable banget ya. Kemudian yang diturunkan lagi ada Conor Gallagher. Conor Gallagher juga bagus ya, menggantikan Mount kemarin. Ya sayangnya ada beberapa peluang gagal dimaksimalkan ya, tight angle ya, syuting yang ke samping gawang. Terus satu lagi yang berhasil ditangkap oleh Tatarusanu. Ya lagi-lagi ini positif ya. Ini Potter memberikan pengalaman buat Gallagher main di Champions League, main di kandang raksasa Eropa. Pastinya ini secara mental akan bikin dia lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi ke depan. Kai Havertz juga dapat cameo main sekitar 10 menitan tadi malam ganti Aubameyang ya, lumayan hampir beberapa peluang juga, berapa kali lolos dari perangkap offside yang dibikin oleh AC Milan, tapi sayangnya gagal membuahkan gol ya. Tapi overall good lah, Chelsea udah menang juga, posisinya 2-0. Loftus-Cheek ya lumayan karena menggantikan Sterling ya, bikin Chelsea makin sulit ditembus di menit-menit akhir pertandingan. Jadi overall positif ya. Itu mungkin yang beberapa hal yang gua bisa kita simpulkan dari pertandingan tadi malam Milan lawan Chelsea di San Siro. Mengenai kabar dari Chelsea sendiri, yang satu update yang ingin gue tambahin bahwa kabarnya, gue kutip dari 90minute.com, kabarnya peminjaman Denis Zakaria akan diterminate di Januari ya.
Setelah sebelumnya memang ada komplain dari pihak Juve yang merasa kok nggak dimain-mainin nih, udah dipinjem gitu kan. Ya gua nggak tahu ini rumor atau beritanya benar dari sumber terpercaya ya. Kemudian juga Ziyech dikabarkan akan diberikan izin untuk hengkang di Januari. Jadi dibebaskan untuk berbicara dengan klub-klub yang meminati Hakim Ziyech. Ya gue rasa fair ya buat Ziyech juga, win-win daripada dia bertahan tapi kompetisinya di lini depan Chelsea cukup ketat ya. Jadi ya mungkin itu yang terbaik lah. Itu aja dulu mungkin dari gua ya tadi malam. Ya Graham Potter, ada yang lupa. Graham Potter ya artinya ini pertandingan kelimanya. Ini mirip ya dengan rekornya Thomas Tuchel ketika pertama kali di Chelsea. Pas pertandingan pertama sama-sama draw, 4 pertandingan berikutnya berhasil menang. Ya, Potter sendiri, di bawah Potter Chelsea sudah mencetak 11 gol, kebobolan 2, 4 kali menang. Ya luar biasa. Ini positif, mudah-mudahan kesananya berlanjut lagi. Ya, gue cuma pengen bahas tentang AC Milan sedikit ya, Fikayo Tomori ya. Artinya setelah rame di media, dia menjanjikan AC Milan yang berbeda, kemudian dia juga akan melakukan misi balas dendam di San Siro. Ya sayangnya gagal, mungkin dia trying too hard kalau menurut gue ya. Tomori sendiri rekornya ketika berhadapan dengan Chelsea ternyata emang nggak bagus. Jadi saat dia dipinjam Derby County juga saat itu kebobolan kalah 0-3, kebobolan 3 gol sorry. Tomori sendiri saat itu on goal. Kemudian kali ini bersama AC Milan kebobolan 5 gol dari 2 pertandingan, kartu merah, bahkan menjadi penyebab dari penalti yang didapatkan oleh Chelsea. Ya menurut gue ini juga audisi yang gagal dari Tomori untuk World Cup ya. Dia harus lebih mantap lagi lah, baik di Champions League, di Serie A lagi, biar bisa menarik perhatian Gareth Southgate pastinya. Mungkin itu aja dulu ya dari gua BG. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Yang pasti terima kasih udah support Studio Bola. Bagi yang sudah subscribe makasih banyak. Bagi yang belum subscribe dong ya. Tinggal pencet aja, nggak bayar ya. Oke, ketemu lagi sama gua di edisi gua BG di edisi yang selanjutnya. Ciao.